Dana White, Khamzat Chimaev, I'm ready to go. I've been chasing this fight for over a year. It still hasn't happened yet. Khamzat Chimaev, I'm coming for you. And they feed him different opponents. Khamzat's the guy that's ready for the championship fight right now. He's ready for gold. Khamzat Chimaev selalu dinantikan orang-orang pada pertarungan gelar karena bisa dipastikan apakah dugaan bersama hype-nya memang benar terbukti atau tidak. Dan di bulan April mendatang ada terjadwal pertarungannya dengan pesaing urutan ketiga Gilbert Burns. Apakah jika Boss mampu menyelesaikannya langsung menuju ke pertarungan gelar? Simak dulu ulasannya dan berikan reaksi kalian di kolom komentar. Audio Jungle. Kemenangan dari pesaing Neil Magny dengan keputusan bulat atas Max Griffin di UFC Columbus yang baru saja usai digelar hari ini ternyata memungkinkan untuk menjadi jalan baru baginya membuka kembali potensinya melawan Khamzat Chimaev. Dengan kemenangan split decision-nya melawan Max Griffin di UFC Columbus, Magny sekaligus berhasil membuat sejarah dengan menyamai rekor yang dibuat oleh Georges St-Pierre untuk jumlah kemenangan tertinggi di divisi kelas welter UFC dengan 19 kemenangan. Dan kemudian dia melanjutkan bidikannya pada sensasi kelas welter Khamzat Chimaev. 29-28 for the winner by split decision, Neil the Haitian Sensation. Saat berbicara dengan Daniel Cormier selama wawancara Octagon pasca pertarungan, Magny ditanya siapa yang ingin dia lawan selanjutnya. Magny kemudian memanggil Presiden UFC Dana White untuk menempatkannya di jalur bentrok dengan Boss. Bro Dana White, Khamzat Chimaev, aku siap untuk pergi. Aku sudah mengejar pertarungan ini selama lebih dari setahun. Itu masih belum terjadi. Khamzat Chimaev, aku datang untukmu, katanya, meminta bos UFC itu melanjutkan potensi pertarungannya dengan Chimaev yang sebelumnya gagal dalam pengerjaan. Tidak hanya sampai di situ, dia menambahkan lagi di saat konferensi pers, pasca kemenangannya yang terkesan kepercayaan dirinya semakin memuncak, meskipun ungkapannya itu bernuansa candaan. Dia juga mengatakan, I mean, all I can do is, like I said, be consistent. I mean, no one fight him. Neil Magny will. Neil Magny will fight anyone in this fucking planet right now. I mean, you come in tomorrow and say, hey, Ngannou, end of the month, you want to fight him? I'm there. I'm just that kind of competitor. I do not care who it is. Khamzat would be ideal, but like I said, at the end of the day, if UFC calls me bar and says, hey, we got so-and-so next month, how do you think about it? Sign me up, I'm there. Jika Magny mengundang tantangannya kepada Ngannou itu hanya sebatas pola pikir yang mengartikan bahwa sekelas petarung kelas berat itu pun dia mampu menghadapi, apalagi terlebih kepada Khamzat Chimaev yang merupakan sesama pesaing di kelasnya. Namun, apakah UFC akan berorientasi dengan panggilan Neil Magny untuk mempertemukannya dengan Chimaev? Padahal perencanaan di UFC 273 pada April mendatang, petarung Swedia itu akan melawan Gilbert Burns. Tampaknya ini bisa saja terjadi mengingat peluang Chimaev menuju pertarungan gelar masih terbilang jauh meskipun The Boss mampu melewati Du Rinho. Meskipun Dana White pernah mengatakan jika pengerjaan pemenang antara Khamzat dan Burns adalah sesuatu yang masuk akal menuju pertarungan gelar, namun paling tidak para penggemar sebaiknya harus menelaah terlebih dahulu bahwa selepas kemenangannya dari masa karantina COVID-19, The Boss masih juga belum berada pada kartu utama acara pertarungan. Menjadi petarung yang bermain pada daftar co-main memang bukan berarti tidak memiliki peluang langsung melompat ke puncak, namun perlu juga ditinjau dari perjalanan petarung lainnya yang akan menuju pertarungan gelar. Kebanyakan dari mereka telah melalui pertarungan di kartu utama. Seperti halnya Islam Makhachev yang telah menjadi petarung pada kartu utama di UFC Vegas 49 kemarin, meski akhirnya harus diminta ulang karena kegagalan Darius untuk bertanding pada pagelaran tersebut yang akhirnya digantikan Bobby Green. Maka peluang Makhachev akan terbuka lebar menuju pemenang antara Oliveira versus Gaethje. Sedangkan Khamzat meski telah diberitakan akan berlaga di UFC 273 dengan kartu utama Peter Yan menghadapi Aljamain Sterling dan Alexander Volkanovski melawan Chan Sung Jung The Korean Zombie. Namun hingga kini kedua petarung itu antara Khamzat dan Burns masih juga belum terkonfirmasi secara resmi di UFC 273 mendatang.
Andai kata UFC 273 akhirnya menjadi tempat baku hantamnya Chimaev melawan Burns, namun mesti diingat juga bahwa posisi pertarungan mereka hanya sebatas co-main dan bukan pada main card. Jika belum juga mencapai pertarungan di kartu utama UFC, mungkinkah Chimaev langsung menuju pemenang Usman versus Edwards meski The Boss berhasil mengalahkan Burns? Mengingat masih ada beberapa pesaing pemenang antara Belal Muhammad dan Vicente Luque, Colby Covington vs Jorge Masvidal, dan yang terakhir Neil Magny yang sebelumnya berada di urutan ke-8 dan berhasil memenangkan pertarungan hari ini, dimungkinkan akan menaiki tangga di 5 besar, menjadikan alasan jika The Boss akan melewatkan paling tidak 2 pertarungan lagi untuk menuju pertarungan puncak. Kemungkinan prediksinya adalah jika Chimaev mampu menang melawan Burns pada April 2022, kemungkinan UFC akan menempatkannya kembali melawan Neil Magny. Namun belum diketahui pasti apakah pertarungan itu akan menjadi kartu utama atau masih co-main, dan apakah juga akan digelar di tahun 2022. Jika masih dalam level co-main, maka The Boss akan kembali bertarung lagi kemungkinan dengan Covington atau pemenang antara Belal versus Vicente Luque, dan potensi ini dapat dipastikan akan digelar di tahun 2023. Namun intinya, Chimaev diprediksi banyak pengamat pasti akan menuju pertarungan perebutan emas UFC seperti apa yang dikatakan mereka ini. Khamzat Chimaev fight for the title if he beats Gilbert Burns in 273. I don't have enough time in this segment to really break this down, so I'm going to keep it pretty simple. There's a lot of variables to this happening. It depends on how does he perform against the number 2 ranked Gilbert Burns, who is a tough test for anybody at welterweight. And what happens if Leon Edwards and Usman fight? There's a lot of moving parts to that. Is it possible? Yes, but I'm going to lean towards the side of him not fighting in 2022. That wasn't the simple explanation, Mike. That was a long one, but I agree with it as well. It depends on how he performs, right? He's got a tough test, Gilbert Burns. Another grappler, we're going to see he's got this dominant grappling performance, Khamzat does. He's going against Gilbert now, one of the best guys in the division when it comes to submissions. If he's able to go out there and starch him, I think yes. I think he does he's the next in line, but we have to see when the champion fights. Leon Edwards, Usman, if they could fight, let's say sometime in the summer, maybe get that end of the year December card, then I would say yes, he does make a title run in 2022. So, Chimaev, is there another fighter in the promotion that has as much gas behind him as Chimaev right now? I would say no. I would say a close second would be Paddy Pimblett, but he's not near contention like Khamzat Chimaev is. Like, look, we see that this guy has potential star power, but with Khamzat Chimaev, we don't see potential star power. We see potential dominance of him dominating a division. He's been hit 1 time in 4 fights. Yeah, so that's an amazing record in itself. So I would say Paddy Pimblett's the closest second. Because Pimblett is a guy that knows how to work the microphone, right? He comes out and he dances. He's got his walkout music. People love him. Khamzat, as you mentioned, dominance, both weight divisions, doesn't get hit, dominates guys in the grappling, dominates guys in the striking, 1-punch knockout power, and he's not afraid to say, I want the belt right now. A lot of guys know when they come into the UFC, it's a new level, a new test for them, having UFC caliber guys. I think Pimblett's a guy that would have to slowly work his way up, and they feed him different opponents. Khamzat's a guy that's ready for the championship fight right now. He's ready for gold. Ulasan ini hanya sebatas estimasi dari pemikiran. Bagi kalian yang ingin berinteraksi dengan masukannya, silakan berikan pandangannya di kolom komentar sebagai bahan pembenahan dan perkembangan pembahasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.